Nama saya FG Prisko Bangun. Perkenalkan, nama saya Medita Yuni Berubarus. Perkenalkan, nama saya Mei Rahulina Buruketaran. Perkenalkan, nama saya Sarma Sagala. Politik yang lebih baik. Yang pertama, untuk mengatasi penyimpangan sosial, Paus Fransiskus juga mendorong agar supaya politikus mampu menjalankan politik yang lebih baik sebagai salah satu bentuk amat berharga dari karya kasih. Alasannya, melayani kesejahteraan bersama dan mengakui pentingnya martabat pribadi manusia adalah tujuan sejati politik. Yang ketiga, politik yang lebih baik itu melindungi pekerjaan sebagai dimensi hakiki hidup sosial. Politik yang keempat, politik juga harus berpusat pada martabat manusia dan tidak tunduk pada ekonomi. Lebih dari segalanya, politik harus menjadi jalan promosi perdamaian. 1. Populisme dan liberalisme. Penghinaan terhadap yang lemah dan bersembunyi di balik bentuk-bentuk populisme yang digunakan menjadi menghasut untuk kepentingannya sendiri, atau baik bentuk-bentuk liberalisme yang melayani kepentingan ekonomi mereka yang berkuasa. Populer atau populis. Anggapan untuk mendapatkan popularisme sebagai kunci untuk menafsirkan realitas sosial mengandung kelemahan lain. Fakta bahwa itu menghabiskan legitimitas, arti kata bangsa atau rakyat, untuk menegaskan bahwa masyarakat lebih dari sekedar sekumpulan individu. Istilah rakyat diperlukan dalam kenyataan. Ada fenomena sosial yang bentuk mayoritas. Di sini ada kesalahpahaman bangsa bukanlah kategori logis. Populisme ini menjadi lebih buruk ketika dalam bentuk kasar atau halus menjadi pemasaran kekuasaan atas institusi dan hukum. Persoalan besar adalah pekerjaan. Apa yang benar-benar populer karena menginginkan kesejahteraan bangsa-bangsa, memastikan bahwa semua orang mendapat kesempatan benar-benar maju. Pekerjaan merupakan dimensi kehidupan sosial yang hakiki. Karena pekerjaan bukan hanya sarana mencari nafkah, tetapi juga sarana untuk mengembangkan pribadi, untuk membangun hidup yang sehat, untuk mengekspresikan diri, untuk sebagai anugerah, untuk merasa turut bertanggung jawab dan mengembangkan dunia, dan pada akhirnya untuk hidup sebagai bangsa. Nilai dan batasan pandangan liberal. Konsep tentang bangsa yang memuat penilaian positif tentang ikatan komunal dan budaya biasanya ditolak oleh pandangan liberal yang individualitas, yang memandang masyarakat hanya sebagai sekumpulan kepentingan yang berdampingan. Semuanya ini akan menjadi tak tentu jika kita kehilangan kemampuan untuk mengakui perlunya perubahan hati, kebiasaan, dan gaya hidup manusia. Kekuatan internasional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut definisi klasik, keadilan berarti bahwa tidak ada individu atau kelompok manusia yang dapat menganggap dirinya sebagai maha kuasa. Segala secara bebas menetapkan tujuan-tujuan bersama dan memastikan bahwa norma-norma esensial tertentu di seluruh dunia Cinta, kasih sosial, dan politik. Bagi banyak orang, politik saat ini merupakan kata yang buruk dan tidak dapat diabaikan. Bahwa di balik fakta ini sering terdapat beberapa kesalahan, tindakan korupsi, dan efisiensi beberapa politisi. Politik yang kita butuhkan. Politik tidak harus tunduk pada ekonomi dan ekonomi tidak harus tunduk pada perintah dan paradigma efisiensi teknokrasi. Kita tidak bisa membenarkan ekonomi tanpa politik, karena akan membuat mustahil mengajukan pola berpikir lain untuk menanggulangi berbagai aspek krisis saat ini. Cinta, kasih, politik. Setiap komitmen yang diilhami oleh ajaran sosial gereja berasal dari kasih yang menurut ajaran Yesus merupakan panduan keseluruhan hukum. Ini berarti mengakui bahwa kasih yang melimpah dengan tindakan-tindakan kecil yang bersifat saling memperdulikan juga bersifat sipil dan politik, dan mengungkapkan diri dalam segala tindakan yang berusaha membangun sebuah dunia yang lebih baik. Kasih yang berdaya guna. Kasih adalah inti dari setiap kehidupan sosial yang sehat dan terbuka. Kasih itu jauh lebih dari sekedar sentimentalitas subjektif.
jika disertai dengan suatu komitmen pada kebenaran, sehingga ia tidak mudah menjadi korban perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran subjektif yang berubah-ubah. Kasih membutuhkan terang kebenaran yang terus kita cari, dan terang itu sekaligus adalah terang akal budi dan terang iman. 4. Aktivitas kasih politik. Ada yang disebut kasih yang ditimbulkan, yaitu tindakan-tindakan yang secara langsung timbul dari keutamaan kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang dan bangsa-bangsa. Pengorbanan karena kasih. Cinta kasih ini jantung dari semangat politik. Selalu merupakan kasih yang mengutamakan mereka yang paling ditinggikan dan menjiwai setiap tindakan yang diambil demi kemajuan mereka. Kasih yang memadukan dan menyatukan. Cinta kasih politik juga terungkap dalam keterbukaan untuk semua, terutama mereka yang memikul tanggung jawab pemerintahan, dipanggil untuk berkorban demi memungkinkan perjumpaan dan mencari titik temu. 5. Kesuburan lebih daripada hasil. Semakin jarang seseorang dipanggil dengan namanya sendiri, semakin sedikit ia akan diperlukan sebagai pribadi yang unik di dunia ini. Dalam aktivitas politik, harus diingat bahwa apapun penampilannya, setiap orang adalah sangat kudus dan layak kita kasihi dan layani. Politik yang baik menyatukan kasih dengan harapan yang percaya pada kebaikan yang tersimpan di dalam hati orang.